Untuk berikutnya kita akan memanggil Ibu Apoteker Profesor Zulis Ikawati. Beliau akan berbicara tentang pain relief dari segi perspektif obat-obatan yang akan digunakan. Saya ingin bacakan sedikit tentang CV beliau. Beliau ini merupakan dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan mulai dari tahun 1993 dan sekarang menjadi ketua program studi magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi UGM. Beliau sudah sangat banyak sekali menulis dan punya web blog juga kalau Anda rajin untuk mengikutinya yang bisa kita ikuti di media sosial ataupun di website. Untuk tidak memperpanjang mukadimah kepada Profesor Zulis, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman sejawat Apoteker Indonesia di mana saja berada. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Saya ditugaskan untuk berbagi mengenai satu topik yang menarik, melanjutkan dari topik yang disampaikan oleh Dr. Anas tadi, yaitu adalah terapi pada nyeri campuran dan khususnya adalah kombinasi dengan NSAID dengan obat vitamin neurotropik. Ya, saya akan share. Sudah bisa dilihat ya? Baik. Yang disampaikan adalah manfaat kombinasi analgesik dan vitamin neurotropik pada kasus nyeri mixed pain. Harapannya dari pembelajaran sore hari ini adalah bahwa peserta bisa memahami mengenai obat-obat yang digunakan di dalam, materi sudah saya share. Ya. Mengenai obat-obatan yang digunakan pada terapi nyeri campuran, dan peserta dapat memahami manfaat kombinasi analgesik dengan vitamin neurotropik. Baik. Ya. Teman-teman peserta webinar, tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Anas adalah bahwa nyeri campuran adalah suatu nyeri yang melibatkan mekanisme nyeri yang berbeda, yaitu nyeri nosiseptif dan nyeri neuropati. Dan umumnya, nyeri yang semacam itu adalah nyeri kronis yang biasanya memerlukan pengobatan jangka panjang. Tadi dicontohkan misalnya adalah low back pain, ya, kemudian ada juga osteoartritis yang kronis, begitu. Sehingga karena mekanismenya adalah dua macam nyeri, maka terapinya juga melibatkan obat untuk nyeri nosiseptif dan nyeri neuropati. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kombinasi obat NSAID dengan vitamin neurotropi. Nah, sebelum kita membahas tentang obatnya, kita perlu paham dahulu bagaimana prinsip dari penata laksanaan suatu nyeri, utamanya adalah nyeri kronik, ya. Nyeri mixed pain tadi umumnya adalah nyeri yang kronis. Yang pertama adalah per oral atau by the mouth. Mengapa? Karena dengan cara ini adalah simple, ya, lebih mudah, efektif, dan cukup nyaman untuk pasien. Jadi misalnya obat suntik kan repot ya, jadi obat per oral lebih nyaman untuk pasien. Yang kedua adalah by the clock. Artinya apa? Bukan digunakan bila perlu, tetapi digunakan secara teratur, ya. Kita tidak harus menunggu sampai nyeri itu datang. Itu yang perlu diinformasikan nanti kepada pasien, ya, teman-teman apoteker. Jika mereka menggunakan terapi untuk nyeri kronis, maka digunakannya bukan bila perlu, ya. Obat yang digunakan bila perlu atau analgesik bila perlu adalah bila nyerinya adalah nyeri akut. Kemudian by the ladder, artinya adalah sesuai dengan tingkat nyerinya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Anas bagaimana ada WHO ladder juga. Kemudian bersifat individual karena nyeri itu sangat subjektif sifatnya. Nah, tadi saya menggunakan slide yang sama, ya. Jadi bahwa terapi untuk nyeri mixed pain
itu adalah bisa dikombinasikan antara NSAID dengan analgesik untuk neuropatik. Dalam hal ini adalah bisa menggunakan vitamin B kompleks ya, karena penyakit ini adalah campuran, yaitu ada nyeri nosiseptifnya dan ada nyeri neuropatinya. Nah, sekarang kita akan melihat secara keseluruhan dahulu bagaimana dengan mixed pain. Jadi ini adalah nyeri nosiseptif, di mana pada penata laksanaan nyeri nosiseptif kita biasanya melihat dari ringan, berat, ringan, sedang dan beratnya. Di mana untuk nyeri ringan kita bisa menggunakan paracetamol atau antalgin ya. Kemudian untuk nyeri yang sedang sudah diperlukan NSAID, mungkin juga menggunakan opiat lemah seperti kodein atau tramadol. Kalau nyerinya sudah berat, untuk nyeri nosiseptif, kita bisa menggunakan morfin atau fentanyl ya, suatu opiat kuat. Sementara untuk nyeri neuropati, biasanya kita menggunakan semacam antikonvulsan, ya, seperti gabapentin, seperti itu ya, lamotrigin. Kemudian ada juga antidepresan, kadang-kadang digunakan misalnya amitriptilin, ya. Kemudian ditambahkan juga atau bisa juga alternatifnya adalah vitamin neurotropik, yaitu vitamin B kompleks. Ya, jadi ini adalah komponen nyeri nosiseptif dan sebelah kanan ini adalah komponen nyeri neuropati. Nah, kalau itu ada gabungan antara nyeri nosiseptif dan neuropati, maka tadi obatnya bisa menjadi kombinasi, ya, kombinasi antara obat untuk nyeri nosiseptif dan untuk nyeri neuropati. Nah, tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau yang ringan dan sampai sedang, kita bisa pakai NSAID atau paracetamol. Sedangkan untuk nyeri berat, kita menggunakan analgesik opiat. Lalu sebetulnya di manakah posisi atau site of action dari analgesik? Ya, ini adalah pain pathway atau jalur nyeri, di mana ada beberapa macam analgesik tadi. Di sini atau di bagian biasanya nociceptor ada di perifer seperti ini, ya. Untuk nyeri nociceptif kita bisa menggunakan NSAID atau bisa COX-2 inhibitor, ya, ataupun lokal anestetik maupun analgesik yang lain, yang dia bekerjanya adalah pada reseptor nyeri. Jadi dia bekerja dengan menghambat prostaglandin yang merupakan mediator dari nyeri nociceptif. Nah, kemudian kalau sudah mulai naik ke atas, maka bisa digunakan tadi ya untuk nyeri-nyeri yang sedang, kemudian neuropati di mana sudah melibatkan saraf, maka bisa digunakan antidepresan atau antikonvulsan, ya. Kemudian untuk opiat reseptor opiat sendiri adalah yang bekerja secara sentral di sini ya. Jadi ini adalah beberapa jalur target dari suatu analgesik. Nah, sekarang kita masuk kepada cara kerja dari NSAID. Saya kira ini suatu hal yang sudah sangat familiar buat teman-teman apoteker ya. Apoteker bangun tidur kalau ditanya mekanisme NSAID pasti harus tahu ya. Ya. Jadi NSAID merupakan obat yang sangat sering kita jumpai. Dia bekerjanya adalah sebagai penghambat dari COX. NSAID termasuk diclofenac adalah non-selective NSAID. Ada yang bersifat selektif terhadap COX-2 ya, yaitu golongan COXIP. Di mana aktivitas penghambatan COX ini, either yang selektif maupun yang tidak, dia akan menghambat terjadinya prostaglandin. Prostaglandin ini merupakan mediator nyeri, ya, mediator nyeri. Jadi adanya prostaglandin ini menyebabkan hiperalgesia. Nah, dengan penghambatan prostaglandin maka terjadilah peningkatan ambang rasa nyeri oleh nociceptor sehingga tidak terjadi atau rasa nyerinya akan berkurang. Ini adalah cara kerja dari NSAID. Cuman mungkin teman-teman bisa lihat bahwa prostaglandin sendiri ada yang memiliki banyak fungsi yang lain selain mengatasi atau selain berperan di dalam rasa nyeri. Sehingga penekanan prostaglandin juga bisa memberikan efek yang lain yang merupakan efek samping dari obat-obat NSAID pada umumnya. Nah, di sini saya sampaikan mengenai spektrum dari NSAID berdasarkan dari inhibisi dari COX. Jadi teman-teman, NSAID itu walaupun sama-sama bekerja pada prostaglandin atau menghambat sintesis prostaglandin, tetapi
kekuatannya berbeda-beda, ya, kekuatan penghambatannya itu bervariasi, sehingga kemudian kekuatan terhadap penekanan nyeri bervariasi, maka juga nanti efek sampingnya bisa bervariasi. Di sini disampaikan bahwa yang makin ke kanan, ke sana, ini adalah bersifat lebih kepada antiinflamasi. Ya, yang di sini paling pojok adalah celecoxib. Kita tahu coxib adalah obat-obat yang menghambat secara selektif untuk COX-2. Sedangkan makin ke sini, dia lebih banyak ke arah analgesik dan sifatnya adalah lebih banyak efek sampingnya nanti ke arah perdarahan. Seperti asetosal bisa menyebabkan perdarahan walaupun justru dipakai untuk pengenceran darah. Diclofenac ada di sekitar tengah-tengah di sini. Jadi dia memiliki efek analgesik dan sekaligus juga efek antiinflamasi, hampir seimbang. Ya, indomethacin, ibuprofen, dan natrium diclofenac ini kira-kira hampir sama. Kemudian agak geser sedikit adalah nimesulid dan meloxicam. Ini di mana efek antiinflamasinya, berarti efek COX-2 inhibitornya lebih besar ketimbang ke COX-1. Jadi ini biasanya dibedakan berdasarkan sifat penghambatannya terhadap COX-1 atau COX-2. Ya, jadi semakin ke arah COX-1 biasanya dia nanti akan bisa meningkatkan risiko gastrointestinal. Semakin COX-2 inhibitor, dia nanti biasanya akan berarah kepada risiko kardiovaskuler. Ya, diclofenac ada di sekitar di tengah-tengah begini. Ya. Nah, untuk diclofenac sendiri, kalau kita lihat number needed to treat-nya adalah sekitar 2. Artinya adalah dari 2 atau 2 sedikit ini ya, yang di treatment, maka 1 itu memberikan efek. Artinya apa? Cukup potensial dibandingkan dengan misalnya yang di atasnya. Jadi kalau number needed to treat itu semakin kecil angkanya, maka itu semakin bagus. Ya, idealnya adalah 1. Artinya ketika 1 orang dikasih, maka 1 orang itu juga berefek bagus. Ya, jadi diclofenac termasuk yang potensinya cukup tinggi, di mana NNT-nya adalah 2 sekian. Di sisi lain, yang sering kita khawatirkan mengenai penggunaan NSAID adalah masalah gastrointestinal atau GI bleeding. Kalau kita lihat dari beberapa sediaan obat COX inhibitors yang tidak selektif, maka diclofenac adalah sekitar di sini, yang mana kalau dibandingkan dengan obat-obat NSAID yang lain, resiko GI upset-nya relatif rendah. Memang yang lebih aman lagi adalah kalau dalam tabel ini adalah ibuprofen. Kita tahu bahwa ibuprofen memang merupakan obat bebas ya, obat bebas terbatas. Sedangkan diclofenac ini masih merupakan obat keras. Ya, karena memang dari segi efek samping memang masih sedikit lebih tinggi. Ya, ini adalah tentang profil dari efek samping NSAID terkait dengan GI bleeding. Nah, bagaimana dengan paracetamol? Paracetamol merupakan pilihan juga untuk analgesik, di mana dia kurang efek sampingnya kepada gastrointestinal karena dia bekerjanya lebih banyak di brain ya. Jadi sebetulnya paracetamol itu lebih banyak menghambat COX, ada yang bilang sih COX-3 begitu ya, COX-3 yang ada di brain, sehingga dia tidak banyak berefek kepada gastrointestinal ya. Namun demikian paracetamol ini biasanya kekuatannya tidak terlalu besar ya. Jadi biasanya untuk yang nyeri ringan mungkin sampai sedang. Ya, dan ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa jenis analgesik dan antiinflamasi beserta dosisnya. Ya, saya kira mungkin nggak perlu dihafalkan, bisa dilihat pada buku-buku MIMS atau mungkin ISO ya. Ya, ini adalah obat-obat NSAID. Mohon bisa diperhatikan bahwa paracetamol seringkali tidak dimasukkan sebagai NSAID ya. Jadi paracetamol itu adalah analgesik ya, tetapi kurang memiliki efek antiinflamasi sehingga biasanya terpisah dari NSAID. NSAID ini tadi ya, mulai ibuprofen, diclofenac dan seterusnya. Kemudian opiat ada sendiri ya, kemudian untuk obat adjuvannya biasanya untuk nyeri neuropati sering dipakai obat-obat antikonvulsan macam gabapentin, pregabalin ya, amitriptilin, dan juga obat-obat relaksan otot jika misalnya untuk tadi ya LBP ya atau low back pain biasanya mungkin memerlukan relaksan otot ya. Nah, bagaimana dengan posisi acetaminophen atau paracetamol untuk LBP?
Secara efikasi kalau memang masih ringan biasanya cukup efektif, dan ini akan lebih baik jika ditambahkan atau dikombinasikan dengan NSAID, non-selektif maupun COX-SIP. Namun demikian dari aspek safety-nya, secara umum safe, tetapi kalau digunakan dengan dosis yang terlalu tinggi, misalnya sampai 4 gram sehari, maka bisa berisiko terhadap hepar, ya, bisa berefek hepatotoksik. Ini adalah untuk low back pain yang mungkin akut dan mungkin sifatnya masih ringan. Nah, bagaimana dengan posisi NSAID atau COX-SIP? Efikasinya dia efektif, tentunya dia lebih efektif daripada acetaminophen sendirian, ya, lebih efektif, dan jika dikombinasi memang akan lebih efektif. Aspek safety-nya adalah dia adalah masalah gastrointestinal, tadi sudah dijelaskan, juga kardiovaskuler dan renal, ini jika digunakan dalam mungkin jangka panjang dengan dosis yang tinggi. Mekanismenya tadi sudah dijelaskan, ya, yaitu memblok COX enzim. Ya.